Yo hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin lagi jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Buat kalian yang baru join ataupun yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Agar nanti ketika aku upload video terbaru, ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Tanpa berlama-lama di sini langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian buat proyek. Jika sudah, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian audio beserta beatnya. Untuk semua bahan-bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 20:15. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kembali dulu di bagian awal, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto kalian. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 10:40 menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini dan di bagian detik 8:06. Untuk di bagian tengah-tengah sini, tinggal kalian zoom aja fotonya menjadi 13:50. Masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva, pilih yang ketiga, atur seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali, lalu kalian tandain juga di bagian sekitar sini, di detik 2:10, dan di bagian awal kalian klik aja yang 10:80, ubah menjadi 16:00. Masuk ke bagian tengah, pilih kurva, pilih yang keempat, atur seperti ini. Jika sudah, kalian kembali aja, lalu kalian masuk aja di bagian detik 6:25, pangkas fotonya menggunakan tengah ini. Kalian pangkas-pangkas aja guys, pangkas fotonya sampai di bagian detik 8:06. Jika sudah, untuk di bagian foto detik 6:25, kalian klik fotonya, pilih bagian color dan fill, ganti menggunakan foto yang berbeda. Di bagian sini juga di detik 7:17 kalian ganti menggunakan foto yang berbeda. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini, di detik 10:10 klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto kedua tadi yang kalian pakai. Nah, yang ini ya. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 15:08 menggunakan yang ini. Jika sudah, klik bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian detik 13:00, di detik 14:20, dan di akhir. Untuk di bagian detik 14:20 kalian zoom menjadi 13:50. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih kurva ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali, pilih bagian yang pertama, tandain di bagian tengah-tengah sini. Di detik 13:33 kalian geser ke bawah. Di bagian sini tandain aja, dan di bagian tengah sini geser ke semula. Di bagian tengah sini juga guys, kalian geser aja ke semula. Masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva yang kedua, pulin, sebelahnya ketiga, sebelahnya kedua, dan di sebelahnya ketiga. Jika sudah, kembali, lalu kalian pangkas aja fotonya mulai dari detik 13:00 menggunakan tengah ini. Kalian pangkas-pangkas aja ya. Nah, sebelum kalian lanjut, kalian masuk dulu di bagian sini. Di bagian detik 10:40 klik aja bagian fotonya, pilih bagian blending dan opacity, tandain di bagian detik 10:40, dan di bagian awal yang 100 ubah jadi 0, biar nanti hasilnya itu seperti ini. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 14:35, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 19:28 menggunakan yang ini. Jika sudah, pangkas aja fotonya di bagian detik 15:08 menggunakan tengah ini. Kalian klik aja bagian foto yang di bawah, tahan, geser ke bagian atas. Klik bagian foto yang di atas, pilih bagian move, tandain di awal, tahan, geser ke awal. Di bagian tengah-tengah sini kalian geser ke bagian kiri sampai hilang.
Jika sudah, tahan, geser ke bagian akhir. Masuk ke tengah, pilih bagian kurva, pilih yang keempat. Biar nanti hasilnya itu seperti ini. Oke. Jika sudah, untuk di bagian foto sebelahnya di detik 15.08 kalian pangkas aja menggunakan tengah ini guys. Kalian pangkas aja fotonya sampai di bagian detik 17.18. Kalian klik aja bagian foto di detik 17.18, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, tahan, geser ke awal di detik 18.40 dan di akhir. Untuk di bagian detik 18.40 kalian zoom juga menjadi 13.50. Masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali, pilih bagian yang pertama, tandain di bagian tengah-tengah sini. Di detik 18.40 geser ke bawah. Di bagian sini tandain aja, dan di bagian tengah sini kalian geser ke semula. Di bagian tengah sini juga guys, kalian geser aja ke semula. Jika sudah masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva yang kedua pulin, sebelahnya ketiga pulin, sebelahnya kedua, dan di sebelahnya ketiga. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian pangkas aja fotonya dimulai dari detik 17.51 menggunakan tengah ini. Kalian pangkas aja sampai di bagian akhir. Masuk di bagian detik 19.28, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak. Panjangin sampai akhir. Pilih bagian color dan fill, pilih bagian yang di pojok kanan, kembali, pilih bagian move, pilih yang ketiga, yang 200 ubah menjadi 2500. Pilih bagian yang kedua, tandain di awal, tandain di akhir, di awal putar aja. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga. Jika sudah, kembali aja. Lalu kalian masuk aja di bagian foto awal guys. Kalian masuk di bagian detik 2.10, klik bagian efek, tambahkan aja efek. Masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian mirror kalian aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali, tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian Matema 1K, pilih bagian Luma K. Untuk bagian Luma K, tandain aja di bagian detik 2.10 dan di bagian awal kalian zoom menjadi 1000. Masuk ke bagian tengah, pilih kurva, pilih yang keempat, atur aja seperti ini. Jika sudah, kembali, untuk bagian Luma K kalian geser ke bagian kiri untuk hapus, titik 3 lalu kalian salin efek. Kembalikan efek Luma K nya menggunakan di pojok kiri ini guys. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian foto detik 6.25, klik fotonya, pilih efek, titik 3 lalu kalian tempel. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram zoom. Nah, untuk bagian buram zoom kalian pilih bagian kekuatan, tandain di awal dan di akhir. Untuk di bagian tengah-tengah sini ubah jadi 0. Masuk ke bagian tengah awal, kasihkan aja kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian lengkung fraktal. Untuk bagian parallax yang X kalian ubah menjadi 40. Untuk bagian magnitude ubah menjadi minus 0,205 guys. Nah, seperti ini ya. Bentar. Nah, seperti ini. Jika sudah, tandain di awal, di bagian akhir kebalikannya yaitu plus 0,205. Untuk di bagian tengah sini ubah jadi 0. Masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini guys. Oke. Jika sudah, kalian kembali aja. Lalu kalian pilih aja bagian yang di pojok kanan, pilih salin satu layar. Lalu tinggal kalian tahan checklist, foto di sampingnya sampai di bagian detik 7.29. Jika sudah, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang dua ini jika sudah tempel. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, untuk di bagian foto detik 8.06 kalian klik, pilih efek, titik 3 lalu kalian tempel. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Kalian masuk aja di bagian detik 13.00, klik aja bagian fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Aktifkan potongannya, naikin aja sedikit, kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move, pilih bagian ombang ambing.
Untuk bagian sudut ubah aja menjadi 90, tandain tahan geser kawal, di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Untuk bagian frekuensi ubah menjadi 0,35, untuk magnitude ubah jadi 0, tandain di akhir, di awal 45. Kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak. Pilih bagian yang di pojok kanan, kalian salin aja satu layar, lalu tinggal kalian tahan checklist fotonya sampai di bagian sini guys. Kalian tahan checklist fotonya sampai di bagian detik 14.35. Untuk di bagian foto atas ini jangan kalian checklist ya, kalian langkahi aja seperti ini. Lalu tinggal kalian checklist aja sampai di bagian akhir. Jika sudah, pilih aja bagian yang di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, kalian hapus yang dua ini jika sudah tempel. Nah, untuk di bagian detik 15.08, kalian klik fotonya, pilih efek titik 3, lalu kalian salin aja efeknya. Kalian tempel efeknya di bagian foto atas detik 14.35. Kalian klik aja bagian foto yang di atas, pilih efek titik 3, lalu kalian tempel. Untuk ubin ini kalian geser ke bagian kiri untuk hapus, biar nanti hasilnya itu nggak bocor ya. Coba kita cek. Oke, jika sudah, lalu kalian tempel juga efeknya di bagian foto sini guys, di detik 10.40. Pilih efek titik 3, lalu kalian tempel aja. Oke, biar hasilnya itu nanti nyambung. Oke, jika sudah seperti ini, lalu kalian masuk aja di bagian sekitar sini guys. Kalian masuk aja di bagian sini. Bentar ya. Di detik 12.10, klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, kalian panjangin aja sampai sini. Di detik 14.35. Jika sudah, klik bagian move, pilih yang ketiga, yang 200, kalian ubah aja menjadi sekitar 6900. Checklist, kembali pilih efek, tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian lainnya, pilih bagian salin latar belakang. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian distorsi atau warp, pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap, tandain aja di bagian awal, dan di bagian detik 13.00 ubah menjadi 1. Untuk di bagian akhir ubah aja menjadi 2. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga kembali. Untuk sudut ubah aja menjadi minus 135. Untuk bagian jarak ubah aja menjadi 10. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain di bagian akhir dan di bagian awal. Untuk di bagian detik 13.00 ubah menjadi 6,9. Masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Kembali, titik 3 gandakan aja, klik bagian lengkungan gelombang di bawah. Untuk sudutnya ubah aja menjadi minus 58. Minus ya, bukan plus. Oke, coba kita cek. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini aja guys. Nah, oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 13.00, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Jika sudah, titik 3, lalu kalian regangkan, pilih efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian ini ya, kalian pilih bagian salin latar belakang, di tengah sini ada, tambahkan efek lagi, pilih bagian ubin, di tengah sini ada. Untuk bagian ubin tandain di awal, di bagian akhir ubah menjadi 1,800. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga kembali. Untuk mirror kalian aktifkan. Kembali pilih bagian blending, tandain di awal, di akhir ubah jadi 0. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk lagi di bagian sekitar sini guys. Kalian masuk aja di bagian detik 13.20, klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, kalian panjangin sampai sini. Di detik 16.53 menggunakan yang ini guys. Coba kita cek dulu. Ini kita panjangin dikit aja ya. Kalian panjangin aja sampai di bagian detik 16.55. Oke, jika sudah seperti ini, lalu kalian klik aja bagian titik 3, regangkan kalian ini ya, kalian isi area komposisi, Setelah kalian isi area komposisi seperti ini, klik aja bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian salin latar belakang, di tengah sini ada.
Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian lengkungan gelombang di tengah sini ada. Untuk bagian lengkungan gelombang, untuk tahapnya tandain aja di bagian awal, dan di bagian sini di detik 15.08 kalian ubah menjadi 0,9. Ini ya, 0,94. Jika sudah, untuk di bagian akhir kalian ubah menjadi 1,46. Masuk ke bagian tengah, pilih kurva ketiga, sebelahnya kedua, kembali. Untuk bagian sudut ubah aja menjadi plus 90. Untuk bagian jarak ubah menjadi plus 46. Untuk bagian magnitudo ubah jadi 0, tandain aja di bagian awal dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian sini di detik 15.08 kalian ubah menjadi 6,5. Masuk ke tengah awal, klik aja bagian kurva, pilih yang kedua, sebelahnya ketiga, kembali. Untuk bagian sudut war ubah aja menjadi minus 90. Kalian klik aja bagian damping. Untuk bagian magnitudo ubah menjadi minus 100. Untuk jarak ubah aja menjadi minus 75. Untuk bagian screen ini kalian aktifkan aja. Coba kita cek. Oke. Jika sudah, kalian klik aja bagian persegi panjangnya, pilih yang ini, kalian salin satu layar, lalu kalian hapus saja guys. Nah, jika sudah, kalian tempel aja di bagian sekitar sini bentar. Tempel di bagian detik 15.28, pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian tempel satu layar. Nah, jika nggak pas, tinggal kalian tahan checklist seperti ini. Coba kita cek. Oke. Jika sudah, untuk di bagian sini, di bagian persegi panjang detik 13.00 kalian klik aja, pilih bagian titik 3, pilih bagian yang di pojok kanan, kalian salin satu layar. Jika sudah, kalian tempel aja di bagian sini guys. Di detik 14.09, pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian tempel aja. Jika nggak pas, tahan geser seperti ini. Untuk bagian persegi panjang yang di bawah, tahan geser ke bagian atas. Coba kita cek. Oke. Jika sudah, lalu kalian klik juga dua-duanya di bagian detik 13.00, klik bagian persegi panjangnya, pilih bagian yang di pojok kanan, kalian salin dua layar. Tempel aja di bagian sini guys. Bentar ya. Kalian tempel aja di bagian sekitar sini. Pilih yang ini, tempel dua layar. Oke, jika nggak pas tinggal kalian tahan aja checklist, lalu kalian geser seperti ini. Tinggal kalian pasin aja dengan bit di detik 10.40. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk lagi di bagian sini guys. Kalian masuk aja di bagian foto detik 10.40, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangnya sampai sini. Jika sudah, titik 3 lalu kalian regangkan, pilih bagian color dan fill, pilih warna putih. Nah, oke, jika sudah, kembali aja, pilih bagian efek, tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian Matima 1K, pilih bagian usap. Nah, untuk bagian usap di sini untuk awalan ubah aja menjadi 65. Jika sudah, lalu kalian kembali aja. Kalian kembali, pilih bagian blending dan opacity, tandain di bagian awal. Bentar guys. Tandain di bagian awal dan di bagian detik 10.45 yang 100 ubah jadi 0. Jika sudah, kembali, pilih bagian yang di pojok kanan, kalian salin satu layar. Jika sudah, lalu kalian tempel aja persegi panjangnya di bagian detik 10.45. Klik bagian yang di pojok kanan lagi, lalu kalian tempel satu layar. Jika sudah, klik aja bagian persegi panjangnya, lalu kalian pilih bagian yang di pojok kanan lagi, gandakan satu layar. Klik aja bagian persegi panjang ganda atas, pilih bagian move, kalian geser ke bagian kiri seperti ini guys. Oke, jika kalian sudah geser seperti ini, kalian kembali aja. Untuk persegi panjang yang di bawah kalian klik, lalu kalian hapus aja guys. Oke, jika sudah, lalu kalian tempel juga di bagian detik 10.50. Pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian tempel satu layar. Jika sudah, klik bagian persegi panjangnya, pilih bagian move, kalian geser ke bagian kiri.
Nah seperti ini ya, biar nanti hasilnya itu nyambung kayak gini. Oke, jika sudah lalu kalian masuk aja di bagian detik 10.56, klik bagian yang di pojok kanan lagi, lalu kalian tempel satu layar. Jika sudah, klik bagian persegi panjangnya di detik 10.56, pilih efek, pilih bagian usap. Untuk awalan ubah aja menjadi 0, untuk bagian akhiran ubah menjadi sekitar 35. Checklist, untuk sudut ubah menjadi 90. Nah, oke, jika sudah kalian atur seperti ini, lalu kalian pilih aja bagian yang di pojok kanan, kalian salin satu layar, lalu kalian tempel aja di bagian sini guys, di bagian detik 11.03. Pilih bagian yang di pojok kanan lagi, lalu kalian tempel. Klik lagi bagian persegi panjangnya, pilih bagian yang di pojok kanan, gandakan satu layar, klik bagian persegi panjang ganda atas, pilih bagian move, geser ke bagian bawah. Nah, jadi untuk kenapa di sini aku gandain supaya nanti yang persegi panjang di bawah ini cuman sebagai patokan aja guys, biar nanti hasilnya itu rapi. Nah, untuk bagian persegi panjang yang di bawah ini kalian klik lalu kalian hapus saja. Masuk di bagian detik 11.09, pilih bagian yang di pojok kanan lalu kalian tempel satu layar. Klik persegi panjangnya, pilih bagian move. Untuk bagian di sini kalian geser aja ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti hasilnya itu kayak gini guys. Nah, oke, coba kita cek dulu. Nah, oke, kayak gitu ya untuk bagian hasilnya. Nah, oke, karena ini udah jadi, tinggal kalian coba kita cek dulu dari awal guys. Ntar dulu ya. Oke, nah jika sudah, lalu tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian efek CC coloring kuningnya guys. Pilih bagian yang di pojok kanan, pilih semua layar, pilih yang ini lalu kalian salin 9 layar. Jika sudah, tinggal kalian tempel aja. Pilih bagian yang di pojok kanan lagi, lalu kalian tempel 9 layar. Oke, jika sudah, untuk di bagian ini aku nggak aktifkan ya. Dan untuk bagian persegi panjang yang ketiga. Oke, jika sudah, lalu tinggal kalian pangkas aja persegi panjangnya di bagian detik 20.15. Kalian tahan checklist seperti ini, lalu kalian pangkas menggunakan yang ini. Jika sudah, untuk bagian persegi panjang yang di bawah ini kalian klik aja, panjangin menggunakan yang ini. Kembali. Klik aja bagian logo pengaturan, untuk frame rate-nya jangan lupa ubah menjadi 60, lalu tinggal kalian ekspor aja.